Oke, bawa nggak sudah? Sekarang awajana. Awajana adalah fungsinya mengarahkan. Jadi teman-teman sekarang saya jalan kemari kelihatan nggak? Saya jalan kemari kelihatan nggak kayak gosokan ini ya? Mengarahkan mata melihat, itulah fungsi awajana. Kalau sekarang masih ingat nggak handphonenya warnanya apa? Mengarahkan kepada objek batin. Masih ingat di rumah tempat tidurnya, bantalnya warnanya, aromanya. Nah itu mengarahkan lewat batin, tapi itu adalah awajana. Awajana ada dua fungsi pikiran yang melakukan awajana. Yang ini awajana menuju kepada objek indera, 5 objek indera. Yang ini objek melalui batin. Ya. Kalau dulu Mano di sini kan pikiran ya, pikiran ternyata bukan di sini loh. Pikiran di sini. Gak percaya? Gak apa-apa, gak percaya. Oke ya. Nah setelah awajana, fungsi berikutnya gampang. Dasana. Dasana adalah fungsi melihat. Yang melakukan fungsi melihat adalah UPK sahagatang caku winyanang yang aku salah wipaka. Dan satu lagi adalah yang kusala. Dasana. Berikutnya lagi adalah sawana kelima. Gampang kan? Yang melakukan fungsi sawana itu mendengar. Fungsi mendengar yang mana teman-teman? Sota winyana yang aku salah dan kusala. Sawana. Berikutnya fungsi apa di sini? Baca teman-teman. Gayana. Ayo. Gayana. Fungsi gayana dilakukan oleh yang ini teman-teman. Ini kalau mencium bau busuk, yang ini yang melakukan fungsi, bukan yang ini. Dia nggak bisa terbalik teman-teman. Ya. Fungsi gayana tidak bisa untuk mengecap rasa atau merasakan sentuhan tubuh. Fungsi gayana tidak bisa untuk melihat benda, tidak bisa. Melihat adalah fungsi sadasana. Mendengar sawana, masing-masing satu fungsi. Kalau fungsi buruk yang ini, fungsi baik yang ini teman-teman ya. Lalu sayana, mengecap rasa. Berikutnya lagi pusana. Pusana itu adalah fungsi sentuhan tubuh. Yaitu kalau duka, yaitu yang ini sentuhan tubuh yang sakit. Yang ini sentuhan tubuh yang nyaman. Ada 5 macam ya. Jadi dasana, sawana, gayana, sayana, pusana. Sama-sama yuk. Dasana, sawana, gayana, sayana, pusana. Kembali kemari teman-teman, kita kembalikan. 5 fungsi tadi adalah yang ini. Yaitu ini melakukan fungsi dasana yang ini. Sawana yang ini, gayana ini, sayana, pusana. Sama-sama yuk. Dasana, sawana, gayana, samayana, pusana. Yang ini sampati, cana, santirana, wotapana, jawana, tadaramana, cuti. Gampang. Dimulai dengan patisandi, bawangga, awajana, dasana, sawana, gayana, sayana, pusana, sampaticana, santirana, wotapana, jawana, tadaramana, cuti. 14 fungsi pikiran. Mudah kan ya teman-teman ya? Mudah. Nah ini. Nah, pusana tadi tubuh, sampaticana itu adalah kesadaran menerima objek daripada wipaka tadi. Kalau kesadaran santirananya ya, menerimanya tadi disambit kepala benjol, maka sampaticana ini adalah yang ini teman-teman. Bukan yang ini hanya untuk menerima yang baik. Lalu kesadaran memeriksanya ini wipaka juga. Ini wipaka, yaitu yang ini waktu kata di benjol ya. Lalu waktu wotapana ini melakukan fungsi determining, memutuskan. Di situ objek dikenali suka dan tidak suka, baik dan tidak baik, langsung loncat, loba, dosa atau ya. Nah, setelah sambil santirana tadi udah disebutkan ya. Sekarang wotapana tadi udah kan? Wotapana sangat penting nggak? Sesuatu di tempat itu langsung nggak muncul reaksi.
Di situ muncul reaksi di sana muncul. Karena waktu Wotapana, ingat ya teman-teman. Tolong perhatikan. Wotapana itu fungsinya adalah determining, memutuskan. Siapa yang memutuskan? Bukan ada aku, tapi semua pengalamannya, persepsinya. Karena waktu Wotapana, fungsi ini dijalankan oleh yang ini. Manodwara. Karena Manodwara pintu pikiran kita, di sana ada nggak segudang pengalaman? Semua informasi, semua pengalaman, suka dan tidak suka kita ada di sana tidak? Berupa potensi kan? Berupa potensi kan, tendensi kita. Maka dari itu begitu objek itu diterima sampai kemari, bergabung dengan cara kita, karakter kita. Suka dan tidak suka muncul di sana. Oleh karena di tempat ini kalau kita belajar Dhamma memunculkan samadhi, ini bereaksi kita tidak lagi membuta seperti sebelumnya teman-teman. Kita mulai menjadi orang yang luar biasa. Oke. Wotapana jadi sudah jelas ya. Wotapana di dalam proses pikiran ini melakukan fungsi Wotapana, tapi citanya adalah yang ini, Mano. Jadi Mano itu dua fungsi, sebagai awajana terhadap batin, satu lagi memutuskan di dalam respon berpikir lewat 5 indera. Citanya sama. Kalau bingung sedikit, liwat aja, lama-lama nggak bingung. Ya. Dan teman-teman, sekarang kita mau masuk ke Jawana. Jawana itu adalah action. Kalau suka, loba. Kalau nggak suka, dosa. Semua muncul loba dosa karena moha. Nanti saya masuk ke cetasika akan nampak jelas sekali. Nah ini teman-teman. Jawana itu bisa yang aku salah, tapi jawana juga bisa yang kusala 8. 12 tambah 8 berapa? 20. Nah arahat bisa gak melakukan jawana? Berbuat baik bisa ya, tapi kiri ya kan? Ditambah 8. Berapa? 28. 28 ditambah, kalau orang jana, jawananya 9 kan? Berapa jadinya? 29. Kalau arahat melakukan jana kiriya, tambah 9 lagi berapa? 38. 37. 37 ditambah 8? Hah? 45. Sebentar. Ini ada salah. Saya salah hitung ya. Ya. Jawana ada 12, aku salah. 12 ya. Lalu arahat tersenyum menggunakan cita yang ini, yaitu hasitu pada 1. Maha kusala 8, maha kiriya 8, maha gata kusala 9. Maha gata kusala ini ya teman-teman, rupa wacara kusala jana dan arupa 9 ya. Lalu maha gata kiriya 9 tambah lokutara 8. Kita total berapa? 12 tambah 1 13. Tambah 8 berapa? 21 tambah 8 29 tambah 9 38 tambah 9 47. 47 tambah 8. Jadi jawana ada berapa jenis? 55. Ini variasi yang muncul di sini nih pada saat proses pikir, ini ada 55 macam jenisnya. Bisa loba, bisa dosa, bisa moha. Kalau arahat bisa dengan ahituka somanasa satirana somanas hasitu pada ya. Tapi kita bisa dengan maha kusala, arahat bisa dengan maha kirya, bisa jawana orang jana, mahagata 9. Jadi mahagata adalah gabungan antara rupa wacara dan arupa wacara. 5 plus 4 9 ya. Lalu waktu kita mencapai maga dan pala itu juga adalah jawana. Sabar sedikit teman-teman, agak susah, ngeheng dikit biarin. Saya mau ngasih tahu teman-teman nih, jangan berpikir kalau ikut kelas saya. Satu pantangannya adalah jangan berpikir. Kalau ikut kelas saya, kalau berpikir pasti tidak bisa, pasti. Ikuti saja, jangan berpikir. Hah? Jangan berpikir? Gila nih, si Andre udah gila nih. Enggak teman-teman, ini nyata. Teman-teman ikuti saja. Kenapa saya bilang jangan berpikir? 7 kali 9 berapa? Bagus, otaknya jernih, dia bisa jawab. Tapi kalau dia kaget, dia dipikir, semakin dipikir, nggak ketemu dia. Sebetulnya kalau pikiran kita jernih, ada proses pikiran yang gunanya berpikir, itu adalah witaka cetasika. Dia fungsinya untuk berpikir. Ada lagi nanti ya, cetasika yang disebut kaya pagunyata, cita pagunyata.
Itu adalah keahlian untuk merespon objek, itu yang berpikir. Jadi kita jangan sengaja berpikir begini, karena apa? Saya sering mengamati nih teman-teman, orang yang ada yang jago berpikir. Jadi saya ngajarin di sini ya, dia berpikir gitu ya. Saya udah loncat kemari lagi, dia masih berpikir yang ini. Saya terus kemari lagi, dia masih berpikir. Jadi ikutlah saya, pantangannya adalah jangan berpikir. Ikuti aja, karena pada saat pikiran itu ada satu cita di sini ada Witaka Cetasika yang mengetahui objek yang bisa berpikir. Ikuti aja dan kita akan sampai. Tapi begitu kita berpikir berarti kita ngambil objek yang liwat. Masih begini ya, nggak bakal bisa. Saya udah sering kasus, begitu udah saya jalan dia nanya, Pak saya mau tanya Pak apa? Ini. Lah tadi saya baru jelasin. Kenapa? Karena saat itu dia lagi mikir yang lain. Berpikir. Jadi momen saya jelaskan dia blong karena matanya sih melihat. Ya, matanya melihat ya, tapi matanya tuh nggak ngerti loh. Kayak teman-teman sekarang nih kita demo, teman-teman tolong lihat saya. Ya. Kelihatan kan? Kelihatan? Masih bisa gak sekarang mengingat jam di rumah? Di tempat tidurnya? Warna bantal. Warna bantalnya apa? Mata teman-teman tuh kayaknya melihat belok begini padahal mah nggak tahu apa-apa. Saat itu padam loh. Iya benar. Kesadaran melihat itu milik kita bukan? Bisa nggak kita kuasai kesadaran melihat? Bisa nggak? Kalau bisa kita tes ya, kita demo sedikit ya. Teman-teman bisa kelihatan nggak? Saya mau coba demo, teman-teman coba ya kuasai melihat, hanya melihat saja. Jangan ada kesadaran lain, mendengar, mencium, membawa atau berpikir, jangan. Saya hitung 5 detik. Kalau teman-teman bisa 5 detik saya kasih hadiah. Saya punya apa ya, itu saya kasih hadiahnya ntar. Ada handphone saya kasih ya. Melihat saja, jangan ada kesadaran yang lain. Sampai 5 detik saya hitung sampai 5. Kalau yang bisa angkat tangan nanti saya kasih hadiah ya. Coba lihat ya. Oke, 1, 2, 3 kelihatan teman-teman? Nah, baru saya 3 detik. Saya bilang kelihatan pada mangguk. Iya kelihatan. Berarti kesadaran melihat bukan milik kita. Kita tidak bisa menguasai kesadaran melihat. Kesadaran melihat muncul karena ada kondisi. Kalau ada kondisi lain muncul kesadaran lain. Kayak tadi saya bilang kelihatan teman-teman, itu adalah objek suara. Langsung matanya melihat begini. Tapi begini nih, kelihatan. Kayaknya dia melihat, tapi saat itu pikiran sudah tidak melihat, matanya doang. Actionnya melihat, begitu. Tapi kesadaran saat itu begitu ada objek suara tidak bisa dihindari. Objek itu akan impact kuat terhadap kesadaran, terjadilah proses kesadaran. Sang Buddha mampu membuka ini sangat teliti sekali, di mana pikiran itu sangat bergantung kepada akar, tapi pikiran juga sangat bergantung kepada objeknya. Dalam Pacaya 24 ini dibedah, diurai bagaimana dia berproses. Wah, luar biasa sekali ajaran Buddha, sungguh sangat dalam. Karena dia menembus apa yang terjadi saat ini sangat dalam dan sangat rinci, tidak ada yang melebihi kemampuan ini. Ilmuwan hanya bisa melihat jauh di kulitnya, tapi yang menembus langsung ke hakikat yang tidak bisa terurai lagi hanya seorang sama Sambuddha yang mampu melihat. Kita waktu mencapai penembusan pun mampu melihat, tapi sebelum itu dengan bantuan teori Abhidhamma kita mampu loh memahami apa yang akan terjadi. Walaupun baru sekedar teori, tapi kalau udah dekat, kita semakin dekat gak untuk bisa mengalaminya? Semakin terkondisi ya teman-teman ya. Kesadaran lihat bisa nggak dikuasai? Tidak. Ada melihat, ada objek lain langsung terinterupsi dia. 5 detik terlalu lama, nggak bisa. Dia sudah padam, masuk objek yang lain. Nah, sekarang fungsi berikutnya adalah fungsi tadaramana. Ramana itu adalah objek. Tada hang on di objek. Pikiran itu hang on di objek di sini. 2 macam ini pikiran adalah. Ini pikiran kan 17 proses ini kan 17. Setelah ini akan padam, masuk ke bawah enggak. Jadi boleh dibilang setelah sampai di sini, ini diperlambat pikiran dan dia berfungsi sebagai perlambat untuk masuk ke bawah enggak. Ya. Kalau gigi itu gas, dilepas gasnya. Nah, saat itu pikiran hanya hang on di objek. Ngehang kalau komputer lagi ngehang kan cuma itu doang kan.
objeknya ini, yaitu kalau ngelihat itu hang on. Karena hang on kan kuat sekali menatap objek, sempurna ya. Itu sebabnya kita lebih banyak mengingat dari sini. Dikatakan fungsinya mencatat, kesadaran mencatat. Tapi dia sebenarnya adalah tadaramana, hang on di objek. Karena hang on kan sangat terang sekali dong, difokuskan, bisa diangkat lebih baik dari proses batin. Karena sudah di save, saya di komputer di save. Tadi ini kita direkam. Setelah direkam di save dulu 10 menit tuh sama bapak itu yang kacamata tuh. Nah itu ya, jadi itu kan di save. Pikiran juga melakukan save di sini Pak. Ya di sini. Yang melakukan mengingatnya apa? Cetasikanya nanti yang melakukan fungsi itu sanya cetasika. Tapi citanya yang ini teman-teman. Jadi jangan tercampur ya. Pelan-pelan kita masuk, ntar sore kita masuk ke cetasika. Mungkin perlu break sedikit dulu supaya nggak ngebul nih kepala. Kayaknya udah mulai panas ini teman-teman kepalanya ya. Nah, tadaramana fungsi ini selain memperlambat dia hang on sehingga kita mengatakan ini fungsi mencatat. Setelah ini lapse, bawa nggak lagi, lalu ada objek lain lagi itu akan nyambung terus seperti tadi melihat bisa kelihatan, begitu 3 kelihatan Pak ngedenger gini kan ya. Nah itu adalah proses pikirannya, objeknya adalah objek suara. Tapi itu sangat cepat bergabung melihat lagi suara lagi dan berpikir. Itu banyak variasinya, ada 3 jenis tuh. Melihat, berpikir, mendengar, berpikir, kombinasi. Sangat cepat, kita belum bisa melihat tapi pelan-pelan bisa. Nah, tadaramana ya. Yang saya mau jelaskan sekarang adalah yang melakukan fungsi tadaramana ada berapa? Tepat sekali. Cita yang melakukan fungsi tadaramana ada 11, yaitu yang ini teman-teman. 3 ini. Santirana UPK yang aku salah, santirana yang UPK yang aku salah, dan somanasa santirana. 3 ini ditambah 8 maha wipaka. Artinya teman-teman ya, kalau teman-teman bermeditasi, mengamati objek misalkan napas, atita bawangga calanga, bawangga upaceda, panca duara wajana, yang ini misalkan anapana. Biasanya sulit mengamati anapana, yang terasa adalah 4 elemen, panas, sentuhan, getaran, wayo ya. Ini masih belum napas sebetulnya. Napas itu adalah napas itu sendiri dan halus. Tapi kalau terasa panas, dingin, gimana? Itu bukan napas, itu jadi 4 elemen. Di sini terjadi 4 elemen yaitu tubuh, ya kan? Diterima, diperiksa dan diputuskan. Saya lagi bicara apa? Oh ini. Nah, diputuskan kan? Lalu pikirannya karena meditasi pikirannya kusala atau aku salah? Kusala. Maka tadaramananya ya, pikirannya kan kusala. Tadaramananya bisa menggunakan yang kusala wipaka yang ini, bisa juga menggunakan maha wipaka yang 8. Tapi waktu kita kesambit batu sakit, atita bawangga calanga, bawa paceda panca duara, pancawinyananya duka sahagatang kayu nyenang ya, sampatitana santirana, wotapana jawananya dosa cita, marah kan? Marah kan pikirannya ini kan? Tadaramananya menggunakan apa? Menggunakan yang aku salah wipaka. Karena tadaramana itu adalah wipaka. Kalau baik bisa yang ini, bisa juga dari yang ini. Jadi ada berapa macam tadaramana? Yaitu 3 santirana dan maha wipaka 8. Ini karena pertama kali belajar, kalau masih bingung sedikit-sedikit gak apa-apa, cincai. Saya belajar belasan tahun. Jadi kalau sekarang sedikit bingung, itu mas sudah cincai lah ya. Diulang, tanya diulang. Lama-lama seperti Silvi, seperti Inge, itu dia terang sekali sekarang. Mampu mengajar. Saya pun begitu pertama-tama, bertahun-tahun saya sutris. Tapi saya tahu ini sesuatu yang penting, yang gak boleh dilewatin. Saya harus mencapai, saya yakin harus bisa kehidupan sekarang. Akhirnya saya bisa. Kemudian setelah bisa, saya timbul keyakinan kedua. Saya yakin saya bisa bawa ini dengan mudah ke teman-teman sehingga mudah mengerti. Terjadi loh. Kalau saya nggak yakin bisa nggak sekarang saya hadir di sini mengajar? Tidak. Keyakinan itu penting sekali. Nah, sudah sampai ke tadaramana. Terakhir, cuti paling nyaman deh ya. Nggak usah takut. Kalau hidup kita gemerlapan, kita cuti, maka cuti itu akan menghantar kita ke hidup yang lebih cemerlang, gak usah takut kematian. Karena kalau kita hidupnya baik, saat ini baik,
saat ini pun hidup bahagia. Kalau kita akan meninggal, kita lahir di alam yang lebih bahagia. Tapi itu adalah tujuan sementara. Tujuan kita yang lebih lagi adalah kita tidak lagi di dalam alam samsara ini. Karena lahir sebagai dewa manusia, tetap kita akan menderita. Dicengkram oleh sakit, tua, dan mati. Nanti juga putus cinta dan lain-lain. Siapa yang pernah putus cinta di sini? Pernah semua, gawat ya. Menderita tidak? Menderita. Itu konsekuensi daripada hidup ya. Kehilangan uang, kehilangan cinta, kehilangan apa lagi? Kehilangan suami. Kasihan amat. Ya itu juga sama. Ya, kehilangan suami, kehilangan istri, lari di bawah orang. Bisa. Itu kan duka tidak? Sengsara loh. Makanya saya bilang sakit digigit nyamuk kalah sakit dengan digigit orang. Kalau digigit orang itu ya, sakit itu kita genggam sebagai ego. Aku yang dilukai, orang yang melukai, itu terpikir terus. Tapi kalau nyamuk, kita let it go. Sakit cuma sakit, udah lewat. Itu sebabnya kita tidak sampai berlarut-larut sakitnya. Jadi daripada sakit digigit orang, mendingan sakit digigit nyamuk ya. Ya teman-teman lanjut ya. Cuti. Jadi cuti kalau lahir kita dengan 19 macam, maka cutinya ada berapa? 19. Jadi kalau sebagai makhluk peta, dia lahir dengan yang ini kan? Bawangganya juga ini, cutinya dengan ini. Kalau makhluk idiot ya, manusia idiot, lahir dengan ini. Bawangganya ini, yang tidak mungkin bisa mengakses dhamma ya. Dan meninggal dengan yang ini. Kalau teman-teman, saya cenderung mengatakan teman-teman adalah dulunya melakukan perbuatan dengan somanasa yang nyana sampayutang, sekarang pun dengan gembira menerima dhamma dan mudah mengerti dhamma. Karena apa? Kalau orang ya wipakanya tidak kuat, tidak mungkin bisa bersentuh menemui ajaran yang disebut abhidhamma. Tidak mungkin. Dan orang sampai bersentuhan mempelajari abhidhamma, tentu pahami orang itu sudah luar biasa. Benar-benar. Jadi setelah kita ketemu ini, gunakan momen ini untuk momentum hidup lebih baik lagi. Jangan tunggang langgang lagi melakukan keburukan-keburukan yang membuat kesempatan ini hilang. Kalau demikian berarti kita cuma ada di lingkaran samsara. Lingkaran setan. Ini kebanyakan nonton sinetron setan ini. Lingkaran setan katanya. Lingkaran samsara ya. Gak apa-apa kita jok-jok ya. Baik, berarti fungsi pikiran ada 14 sudah selesai dijelaskan. Cukup mengerti kan? Cukup dulu ya udah capu tola, jangan sampai pola-polaan. Stres nanti, nggak mungkin. Seorang untuk jadi ahli dhamma, ahli abhidhamma nggak mungkin dalam waktu singkat teman-teman. Harus kita rendah hati dan menyadari. Orang belajar musik bisa nggak 5 bulan itu jago? Setahun. Orang belajar kungfu, apakah bisa dia 1 bulan jago? Orang mau belajar abhidhamma kadang-kadang tuh stres. Kenapa? Begitu belajar, aduh gua gak bisa nih, gua gak bisa. Iya gak bisa, baru sehari ketemu mana mungkin bisa. Tapi teman-teman ini jadi kondisi kuat. Walaupun sedikit-sedikit sabar, kembangkan lagi, besok ketemu lagi. Itu yang di belakang Bapak itu namanya koakeng. Sedikit belajar, minggu depan belajar lagi, bertambah lagi. Dia terus belajar, makin hari dia bisa. Hari ini dibilang, wah ini semakin terang. Kemarin padahal dijelaskan. Kenapa saat itu belum berkembang, tapi hari ini dia berkembang. Itulah gunanya belajar, mengulang dan mengulang. Timbul, bertumbuh kita punya kebijaksanaan, pengertian. Kita nggak mungkin hari ini belajar langsung semuanya bisa. Jangan begitu, itu mah namanya orang apa? Serakah ya. Sekali belajar mau bisa gitu ya, nggak perlu. Sabar, sedikit demi sedikit ya, susah-susah dulu. Yang penting kita mau untuk capek, mau untuk kalau ngantuk, ngalahin ngantuk kita ini. Kenapa? Kasihan dong yang di depan udah setengah mati, masa kita ngantuk ya kan? Di depan udah teriak-teriak sampai minum pun kadang-kadang udah. Masa kita santai? Jangan ya gitu ya. Ya. Jadi dengan demikian kita akan mencapai hasil yang baik ya. Oke, berarti fungsi pikiran 17 sudah selesai. Mau tanya? Kalau nggak ditanya akan masuk lagi. Yang melakukan 5 fungsi. Di situ di buku bisa dilihat belakangnya. Yang melakukan 5 fungsi adalah yang ini teman-teman. Nih lihat. Sabarin dikit lagi ya, fungsi pikiran hampir selesai. Setelah ini cita selesai loh. Kalau selesai cita kita masuk ke cetasika. Dikit lagi kita selesai kan?
Cetasika. Nih, selesaiin terakhir ya. Ini babak terakhirnya adalah yang melakukan 5 fungsi pikirannya ini, lihat. Ada S itu Santirana, ada T itu ada Tadaramana. Ya. Tadaramana. Yang ini adalah P, Patisandi. Lalu Bawangga, lalu Cuti. Patisandi, Bawangga, Cuti. Cita ini kan Santirana, ya. Tapi dia juga bisa berfungsi sebagai Tadaramana, betul? Karena Tadaramana kan tadi 3 ini sampai 8 kan. Maka dia ini 2 melakukan 5 fungsi. Yang melakukan 4 fungsi mana lagi kita lihat? Yang ini teman-teman. Ini J berarti fungsi 1 Jawana. Yang ini ada Patisandi, Bawangga, Cuti, lalu ada Tadaramana. Ini berarti 4 fungsi semuanya. Ya. Jadi yang ini fungsinya untuk apa? Patisandi. Kita lahir menggunakan ini. Kalau di lahir kita kan pasti memelihara kehidupan kan, Bawangga, Cutinya juga dengan cita tersebut. Nah, ini fungsi 3 macam ini. Lalu Tadaramana. Tadaramana tadi di sini kalau pikirannya baik ya, maka Tadaramananya menggunakan Mahawipaka. Ya. Mahawipaka. Nah, berikutnya lagi, ntar lu mulai ngeheng pikiran saya nih. Tadi di mana? Oh, ini ya. Yang melakukan 3 fungsi. Apa saja? Coba tolong teman-teman yang 3 fungsinya apa? Iya, kurang jelas? Mahagata Wipaka. Jadi Mahagata artinya berkembang luhur, yaitu jana yang rupa dan arupa. Ada 9 disebut Mahagata. Tapi yang kusala atau Wipaka? Wipaka. Nah, ini lihat ya yang Wipaka. Ini fungsinya untuk, kalau kita mengembangkan jana ini, fungsinya untuk Patisandi sebagai makhluk Brahma. Kalau sudah lahir sebagai makhluk Brahma, ya kita hidup sebagai Dewa Brahma. Kalau kita meninggal sebagai goodbye, sebagai Dewa Brahma. Setelah itu bisa lahir lagi jadi manusia dan lain-lain ya. Nah, ini 3 macam fungsinya Patisandi, Bawangga, dan Cuti. Tadaramananya nggak ada. Loh, ada gak Tadaramananya nih? Kalau nggak ada bisa inget gak? Kan Tadaramana tadi untuk fungsi memori ya. Kalau Tadaramananya nggak ada bisa inget gak? Jangan-jangan Dewa kalau ketemu kita besok dia lupa. Wah, celaka deh ya. Kita sudah sembahyang, udah dana, nanti Dewa Brahma bisa lupa sama kita. Bisa begitu teman-teman? Tidak. Tadaramana hanya digunakan di objek-objek indera. Tapi Brahma mengatasi nafsu indera. Dia tidak ada lagi Tadaramana. Tapi pikirannya begitu murninya teman-teman. Dia menggunakan apa? Di setiap cita ada sanya tidak? Ada sanya. Sanya itu fungsinya untuk mengenal dan menandai ulang. Kalau teman-teman udah lihat tadi lilin kan anak-anak ada sanya kan, dia mengingatkan. Lah, teman-teman melihat saya rambutnya begini kan, bagus kan? Suatu saat saya suka gundulin loh. Kadang-kadang saya botakin habis. Teman-teman begitu ngelihat saya, bingung nggak? Itu kayak Andre deh. Tapi begitu lihat, itu Andre. Apalagi begitu ngomong, apalagi bilang Somanasa Sahagatang, wah ini Andre nih, ya Andre. Lalu sanya kita kan mengingat ini Andre, tapi sanya selain mengingat dia juga menandai ulang loh. Orang gundul ini ternyata Andre. Besok kalau ketemu orang gundul tahu gak ini Andre? Tahu karena dia ini sudah ditandai ulang oleh sanya. Nah, Brahma bukan mengambil ingatannya dari Tadaramana, dia tidak bisa muncul Tadaramana. Nah, karena dia bukan objek indera, dia dari setiap cita kan ada sanya. Dia dari sana ya teman-teman ya. Oke. Setelah fungsi Tadarama ini fungsi 3 fungsi ya. Lalu yang 2 fungsi. Teman-teman mengerti tidak maksudnya 2 fungsi ini? Cita yang fungsinya 2. Karena saya punya pegawai ada yang 5 fungsi loh. Dia produksi, dia nagih, ya, dia apa lagi? Dia ngirim barang, dia ngorder, dia apa nagih segala macam. Jadi ada 5, ada yang 4, ada yang cuma 1. Dia nggak mau yang lain. Pokoknya saya cuma maunya produksi aja. Ada. Jadi ada yang 1 fungsi, ada yang 2 fungsi, ada yang 3 fungsi, ada yang 4 fungsi, ada yang 5. Pikiran juga sama. Yang ini nih tuh 5 fungsi. Yang ini 4 fungsi, yang ini 3 fungsi. Ada loh pikiran yang 2 fungsi. Cita apakah yang 2 fungsi? Tolong bantu. Santirana. Ya, yang ini sebagai Santirana dan Tadaramana. Ingat kan, ini kan Santirana cita kan? Pasti melakukan fungsi Santirana yaitu investigating consciousness atau kesadaran memeriksa.
Tapi dia juga bisa berfungsi sebagai tadaramana. Kalau jawana citanya baik, dia bisa di sini tadaramana menggunakan yang ini. Ini atau ini. Ya. Tapi dia juga bisa menggunakan salah satu dari yang ini. Kalau somanasa. Ini, yang ini. Kalau yang UPK ini atau yang ini. Nah, teman-teman ya. Ada lagi cita yang punya dua fungsi lainnya, yaitu ini nih. Yaitu dia mengarahkan ke pintu batin kan. Lagi diem senyum. Kenapa? Dia mengarahkan kepada ngelihat anjingnya yang baru dibeli kecil, lucu sekali. Loncat sana, loncat sini, makan gitu, gonggong-gonggong itu ya. Aduh lucu. Jadi lagi meditasi nginget si pupinya, dia bisa ketawa kan. Karena batinnya melakukan fungsi awajana. Ya kan? Tapi dia juga bisa berfungsi waktu melihat anjingnya langsung, kesadaran mengarahkan, melihat, menerima, memeriksa, lalu memutuskan. Ini adalah determining wotapana. Ini adalah cita yang sama, yaitu mano dwara wajana. Jadi cita ini melakukan berapa fungsi? Dua fungsi. Pertama awajana, batin. Kedua adalah wotapana. Bagus pengertiannya. Tapi kalau masih kurang, remang-remang sedikit, diulang lama-lama. Mengapa kita perlu mengulang dan mengulang? Setelah mengulang, timbullah keahlian teman-teman. Seorang juara dunia tuh namanya Tiger Woods, dia mukul bola begitu, diulang terus. Orang main basket tuh lanciu gitu kan ya. Ulang terus, lama-lama ahli tidak. Kita terus mengulang. Lambat laun tidak ada lagi data yang tidak ingat. Dan kita ingat, lambat laun tidak ada lagi yang tidak ngerti. Karena kalau nggak ngerti kita tanya, pecahkan. Ada lagi kita ingat lagi nggak tahu, tanya lagi, pecah lagi. Lama-lama semua bisa tidak? Jadi mengulang itu luar biasa sekali kekuatannya. Semua pelajaran Abhidhamma akan kita pahami setelah kita mengulang. Setelah ngulang kita tahu yang mana bisa, yang mana yang tidak bisa pasti akan kita tahu. Dan akhirnya akan pecah kan, akhirnya tidak ada yang bertanya, selesai. Di situ kita menggunakan data kita untuk menganalisa proses pikiran, di mana terjadinya rangkaian ini sehingga terjadi sebab dan akibat. Ini seru sekali. Saya akan membawa di sini besok. Ya, besok saya akan bicara tentang yang seru nih. Mau nggak yang seru, teman-teman? Besok saya bicara tentang kesehatan secara umum yang tadi saya cerita, tapi satu lagi tentang kehidupan rumah tangga. Bagaimana rumah tangga hidup bahagia, teman-teman? Karena yang ini nih teman-teman ya, mutlak kita harus kuasai. Karena biku tuh jarang bicara soal yang ini, teman-teman. Sila pertama apa? Kedua, ketiga. Biasanya ketiga diliwat, langsung bicara keempat dan sila ketiga tuh jarang loh diurai. Besok kita urai. Bagaimana ini sehingga rumah tangga bisa bahagia, teman-teman? Mau, teman-teman? Besok datang ya. Jangan bilang mau aja, besok datang. Kita urai bagaimana sehingga nanti kita bisa master dalam keluarga. Kita bisa hidup yang bahagia dan harmonis. Mau kan? Bagus sekali. Tapi ini sila ketiga harus bagus. Tapi tunggu tanggal mainnya besok ya. Nah, sekarang cita yang melakukan dua fungsi sudah selesai, berarti tinggal terakhir yang melakukan berapa fungsi? Satu fungsi. Ada berapa cita yang melakukan satu fungsi? Wah, bagus sekali, ada 68. Apa saja? Yaitu Jawana 55. Jawana 55. Jawana 55 apa sih? Aku salah 12. Loba ini hanya fungsinya loba yang ini, nggak bisa dengan yang ini, nggak bisa. Ini satu macam ada 12. Lalu senyum yang arahat, fungsinya hanya senyum dengan objek yang sukuma rupa, objek yang halus. Lalu waktu kita berbuat baik yang ini. Lalu kalau kita jawana arahat berbuat baik yang maha kiriya. Kalau orang bermeditasi yaitu rupa mahagata kusala cita. Lalu arahat bermeditasi adalah rupa wacara mahagata kiriya cita. Lalu jawana terakhir adalah maga 4 dan pala 4. Jumlahnya ada berapa? 55. Yuk kita hitung yuk. Aku salah 12 ya kan? Somanasa 1. Kasih itu pada 1 kan? Tuh jawana kan? Ya jawana ya. Apalagi? Maha kusala 8 tuh ya jawana kan? Apalagi?
Yang ini ya? Bukan. Yang ini. Mahakiriya. Jawana 8. Lalu Mahagata 9 ya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, lalu terakhir Mahagata Kiriya 9. Lalu satu lagi Maga dan Pala. Jumlahnya tadi kita sudah hitung 55. Nah, ternyata Cita yang melakukan fungsi Jawana ada 68. Jadi Jawana 55 ditambah berapa lagi sisanya? 13. Nah, 13 ini gampang teman-teman kita cari supaya 68 ya. Cita tersebut adalah 5 pasang kesadaran indera. Adalah berapa? 10. Lalu yang ini teman-teman, mengarahkan objek indera. Lalu menerima objek indera. Ini disebut manodatu 3. Manodatu berkaitan dengan objek indera, yaitu mengarahkan objek indera. Melihat, suara, dan lain-lain. Ini. Satu lagi, ini kesadaran menerima apa yang diterima. Kesadaran objek, kesadaran melihat indera tadi. Jadi 2 kesadaran menerima sama dengan yang mengarahkan. Ini karena berkaitan dengan indera disebut manodatu. Ada berapa? 3. Selebihnya disebut manowinyana datu. Lebih luas. Ini adalah manowinyana datu. Ya, semuanya adalah wanowinyana datu. Ini manodatu 3. Jadi dwi pancawinyana adalah 10 kan? Ditambah manodatu 3 ada berapa? 13. Jadi 13 ditambah 55 adalah 68. Kita periksa. 68 cita melakukan hanya satu fungsi. Loba ini ya hanya untuk loba itu. Dosa ini ya dosa itu. Moha yang ini, yang ini. Lalu kalau melihat buruk hanya bisa menggunakan yang ini, bukan yang ini. Terbalik ya. Melihat buruk hanya yang ini loh, gak bisa yang ini. Kalau melihat yang baik, yang ini tidak mungkin dengan yang mendengar atau mencium. Begitu. Ini hanya satu fungsi. Oke? Lalu apa lagi? Sampai ke sini, kesadaran menerima buruk yang ini, memeriksa yang baik yang ini, tidak bisa ditukar teman-teman. Memeriksa yang buruk, memeriksa yang baik, lalu juga mengarahkan, lalu juga hasitu pada. Ini tidak, ini 2 cita, 2 fungsi. Apalagi yang melakukan satu fungsi? Ini lagi, total 68. Cukup jelas ya? Cukup, terima kasih, bagus ya. Dengan demikian pelajaran cita jam 5 lebih 40 menit ini selesai.